Halo mahasiswa seluruh Indonesia, pada malam hari ini kita akan memasuki di modul 2, di mana modul 2 itu berisi gerakan dasar posisi statis dan putaran. Di sini saya ditemani oleh Kak Zidan. Kak Zidan sebagai ahli pembelajaran senam. Di samping kanan saya ada Kak Sani sebagai model untuk senam. Kemudian Mbak Zaskia, Kak Zaskia, model untuk aktivitas ritmik. Jadi di dalam modul 2 ini kita nanti kita diskusi terkait dengan apa yang ada di dalam modul 2 ini. Yang pertama tentu gerakan posisi statis dasar, oke, Kak Zidan. Kemudian gerakan posisi statis lanjutan. Dan yang ketiga adalah gerakan putaran. Oke. Untuk memudahkan pendeskripsian gerakan yang akan ditampilkan oleh model, Mbak Zaskia, silahkan maju, Mbak Zaskia. Nanti tolong Kak Zidan untuk mengoreksi apakah gerakan yang ditampilkan Kak Zaskia itu sudah benar atau belum. Kepala di sini. Contoh ini kayang dari posisi tidur. Posisi tidur. Oke, posisi tidur. Oke, tangan di samping telinga, ya. Tuh. Untuk kaki sebahu, ya. Ya, oke. Yuk, dorong. Ya, untuk kaki ini lurus dan rapat, tidak ada tekukan di sini. Dan untuk sudutnya ini membentuk sudut busur 90 derajat. Ya, jadi di sini membentuk busur 90 derajat. Oke, Kak Zidan, posisi kayang seperti ini stepnya dari tidur, kemudian bisa tidak langsung dari berdiri, selesai itu langsung berdiri juga. Untuk step selanjutnya sebenarnya itu tidak harus langsung ke berdiri, tapi bisa dari posisi, oke, silahkan. Ya, posisi duduk, maksudnya Mbak. Nah, tangan ke atas. Oke, turun ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa kembali lagi posisi semula. Oke, baru posisi lurus ya. Ya. Oke. Baru setelah dari sini sudah menguasai, baru ke yang lebih sulit. Kemudian yaitu dari berdiri. Mulai dari berdiri. Gitu. Yuk. Ya, sayang. Oke, lalu kembali lagi. Berarti ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh anak untuk melakukan gerakan kayang. Dari posisi tidur, dari posisi duduk, posisi berdiri. Oke. Kemudian untuk gerakan selanjutnya, stick position, sikap lilin. Coba. Sikap lilin. Sikap lilin. Oke, dorong ke atas. Ya. Oke. Oke, pandangan, oke. Pandangan, oke. Kaki, tungkai. Jadi dari tungkai sampai dengan bahu itu harus lurus, ya. Tidak ada tekukan membentuk sudut. Nah, seperti ini adalah posisi yang salah ketika melakukan sikap lilin. Yang benar adalah lurus ke atas. Jadi dari tungkai sampai dengan bahu itu lurus, sedar. Oke, cukup. Jadi itu tadi yang ditampilkan oleh Kak Zaskia, posisi gerakan statis ya, Kak Zidan? Ya, posisi statis. Posisi statis itu hanya contoh kecil. Untuk yang lain bisa dilihat di dalam modul ajar interaktif di modul 2. Kemudian untuk contoh materi berikut, contoh gerakan cop stand. Oke, gerakan cop stand minta tolong dipertunjukkan Kak Sani. Oke, jadi untuk gerakan cop stand ini merupakan gerakan statis lanjutan. Yang sebelumnya dasar terlebih dahulu, kemudian ke yang gerakan statis yang lanjutan. Gitu. Ini contohnya untuk cop stand atau bisa disebut dengan headstand juga bisa. Ya. Jadi tadi diawali dengan duduk terlebih dahulu, lalu ditaruh kepala, kemudian kaki ke atas. Berapa lama ini dilakukan?
Oke, untuk gerakannya bisa dilakukan minimal 8 hitungan. 8 Jadi hitungan. kalau udah mahasiswa sudah bisa melakukan 8 hitungan, sudah dianggap bisa melakukan headstand. Oke. Gitu. Oke. Ya, untuk posisinya seperti sikap lilin tadi. Jadi dari tungkai sampai dengan kepala itu harus membentuk lurus seperti ini. Tidak ada sudut atau tekukan di tungkai, itu tidak ada. Begitu. Oke, berarti ini salah satu juga di posisi gerakan statis lanjutan itu berisikan apa ya, mau tidak mau mahasiswa harus menguasai gerakan balance juga ya. Ya, Balance dengan tumpuan kepala. plus dua telapak tangan. telapak tangan. Artinya memang di dalam gerakan yang kelihatan mudah itu ternyata belum tentu mudah. Artinya kita harus siap untuk melakukan itu. Kemudian ada lagi gerakan handstand. Coba handstand. Oke. Untuk gerakan handstand ini merupakan gerakan lanjutan lagi yang lebih sulit levelnya daripada gerakan kopstand atau handstand tadi. Yaitu sulit karena membutuhkan kekuatan, kekuatan lengan, perut juga. Jadi kalau perut tidak kuat nanti akan membentuk lengkungan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Harus seperti dari tadi sikap lilin, lalu headstand itu dari tungkai sampai dengan bawah itu harus lurus, tidak ada sudut atau tekukan gitu. Bisa dicoba untuk handstand. Nah, ini untuk handstand itu sendiri dari tungkai sampai dengan telapak tangan itu harus lurus. Untuk pandangan tetap pada lantai, tidak boleh terlalu mendongak. Coba. Nah, kalau mendongak itu otomatis badannya penting. Nah, itu yang tidak boleh. Lalu kesalahan selanjutnya yaitu terlalu menunduk. Nah, kalau menunduk itu sendiri nanti mahasiswa atau anak itu sendiri akan kesusahan dalam mengontrol handstand. Oke. Ini sebaiknya dilakukan berapa lama untuk handstand? Untuk 3 hitungan sudah cukup? 3 hitungan sudah cukup. Sudah cukup. Oke, karena ketika kita melihat gerakan handstand itu kok kelihatannya masih ada gerakan lanjutan. Contoh misalnya ketika mahasiswa harus melakukan gerakan tadi yang sudah ada roll depan. Handstand, roll. Coba handstand, roll. Up, roll. Oke, salah satu gerakan lanjutannya itu. Kemudian kalau seandainya handstand jatuh kayang, coba dipegang boleh. Ya. Up. Nah, ketika melakukan kayang ini boleh kaki 2 langsung atau kaki 1? Kaki 1 bisa. Boleh. Kaki 2 juga boleh. Artinya ketika kaki 1 otomatis arahnya ke walkover. Untuk kaki 2 berarti ke handspring. Oke, out. Oke, jadi memang ada itu ya Kak Zidan. Menurut Kak Zidan artinya gerakan itu memang berkesinambungan. Ketika kita belajar dari hal yang sederhana menuju ke yang rumit dan lain sebagainya, itu tentu ada tujuannya. Dan tentu saat awal itu memang mahasiswa dituntut untuk pengembangan kekuatan fisiknya dulu sebelum melakukan itu. Karena satu, di senam faktor keselamatan itu nomor 1. Artinya terjadi banyak faktor cedera sangat tinggi di senam, sehingga memang diharapkan untuk selalu hati-hati, banyak stretching, baik itu yang statis maupun dinamis, bla 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 bla. Oke. Kemudian yang terakhir terkait dengan gerakan putaran. Oke, untuk gerakan putaran, jadi tadi ketika kita memberikan materi handstand tentu ada tujuan lainnya. Tujuan lainnya adalah handstand roll, handspring, walkover dan lain sebagainya. Itu meskipun tidak ada di dalam materi modul ini, kita akan coba gerakan contoh kecil, gerakan putaran ke depan. Silahkan Mas Sani atau Mbak Zaskia, silahkan. Gantian boleh. Gerakan putaran guling ke depan dengan posisi tekuk dulu, coba. Jongkok. Oke. Tangan. Lihat pusar.
pandangan ke perut, oke. Lurus, tungkai, roll. Roll. Gimana? Sudah benar gerakannya? Kalau contoh yang keliru seperti apa? Coba untuk roll depan. Yang keliru gimana? Pakai kepala. Nah, miring gitu. Ya, Terus ada misalnya roll depan itu pakai ini boleh tidak? tidak boleh. Pasti akan ke atas, tidak ke depan. Oke, no. No. No, nggak boleh ya. Artinya memang teorinya seperti apa? Tolong. Untuk roll depan. Untuk roll depan sendiri itu yang pertama kali menyentuh lantai setelah tangan itu adalah bengkok. Oke. Ya. Berarti pandangan ke pusar. Pandangan ke pusat. Oke. Ya. Oke, roll. Nah, itu juga merupakan Boleh tangannya gini, terus langsung berdiri. Up. ya. Boleh. Boleh. Ya. Oke. Pengembangan lainnya apa untuk roll depan? Untuk roll, Dari berdiri, up, terus langsung mendaratnya lompat gitu. ya. Coba. Roll depan, up, lompat. Up. Itu salah satu bentuk pengembangan dari roll depan. Lagi, roll depan, lompat 180. Tap, up. Oke. Lagi, roll depan, lompat 360. Roll depan 2 kali, terakhir lompat 360. Up. Tap, up. Nah, jadi di dalam gerakan roll depan itu ada beberapa variasi yang bisa kita berikan agar satu nanti ketika kita mengajar di siswa, ketika kita sudah selesai tentu siswa tidak akan jenuh, dan itu sudah ada di dalam kurikulum baik itu SD, SMP maupun SMA. Jadi pinter-pinternya kita ketika kita memberikan pembelajaran senam roll depan, bagaimana variasi yang kita berikan. Jadi itu teman-teman mahasiswa, di dalam modul 2 itu isi gerakan rangkaian tadi sebagian kecil yang kami tayangkan. Untuk selanjutnya sudah ada di dalam materi di modul 2 ini. Gitu, terima kasih Kak Zidan, terima kasih Kak Zaskia, terima kasih Kak Sani. Selamat malam, sukses untuk semua.